Anda pernah dengarkan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma? Ya toh? Bagi kita, ketika kita membaca Injil ini, dari mana cerita ini? Dr. Pangeran Manurung menegaskan, sebutan Isa Al-Masih tidak masalah diganti dengan Yesus Kristus, yang tentunya bukan lahir di bawah pohon korma. Mari kita simak penjelasan singkat dari beliau berikut ini. Makanya kalau sekarang kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus, ya itu tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah secara teologis. Kalau menurut Lukas ini, telah banyak orang yang mencoba menyusun peristiwa. Jadi jangan heran kalau dalam banyak literatur Yesus itu disebutkan lahirnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Injil, hidupnya berbeda dengan apa yang dikatakan Injil, matinya berbeda dengan apa yang dikatakan Injil. Jangan heran, karena Lukas telah mengatakan memang banyak orang yang ingin berusaha menyusun peristiwa-peristiwa tentang Yesus dan rasul-rasulnya dengan perspektif yang berbeda. Nah, misalnya Anda pernah dengarkan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma? Ya toh? Bagi kita, ketika kita membaca Injil ini, dari mana cerita ini? Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan secara singkat, jelas, padat oleh Dr. Pangeran Manurung. Kenaikan Isa Al-Masih pada akhirnya diganti dengan kenaikan Yesus Kristus dalam nomenklatur peringatan Hari Besar Kristen. Tidak ada masalah secara teologis, bahkan sebenarnya sudah semakin sesuai dengan terjemahan dari Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia, secara khusus terjemahan baru. Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam konteks arti atau sebutan tidak ada masalah di kalangan kekristenan, baik itu Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Tetapi yang perlu diperhatikan secara serius dan tegas, Isa Al-Masih sama saja dengan Yesus Kristus, dengan catatan penting yang tidak boleh diabaikan, diremehkan atau dipandang sebelah mata. Harus bersumber dari data dan fakta Alkitab, bukan dari luar Alkitab. Termasuk bukan informasi yang kita temukan atau dapatkan dari kitab suci lain di luar Alkitab. Jadi kami orang-orang Kristen tidak pernah merasa rancu ketika menyebutkan Isa Al-Masih atau ketika menyebutkan Yesus Kristus, sepanjang hal itu bertitik tolak bersumber dari Alkitab. Karena yang kami pahami, kami mengerti, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dipaparkan di Alkitab adalah suatu kesejarahan atau historisitas yang dapat diandalkan
dapat dipercaya. Karena begitu banyak bukti-bukti tentang realita kenyataan dari sosok pribadi Yesus Kristus di dalam sejarah. Saya tegaskan kepada kita, ini merupakan suatu keeksklusifan, keunikan, dan kekuatan dalam konteks keimanan Kristen. Karena Yesus yang dikenal dan dipercaya itu adalah Yesus yang pernah hadir dalam sejarah kemanusiaan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi memang perlu kita perhatikan seperti yang disampaikan oleh Dr. Pangeran Manurung tadi. Setiap kita orang-orang Kristen dari kalangan manapun, janganlah heran ketika ditemukan dalam banyak literatur terkait dengan Yesus, baik itu tentang kelahirannya, hidupnya, matinya, yang mana berbeda sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa demikian? Karena memang Dr. Lukas telah mengatakan jauh-jauh hari bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi banyak orang yang berusaha menyusun tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara para rasul atau murid-murid Yesus di zaman Yesus, bahkan sesudah Yesus. Kita tidak perlu kaget dan heran terkait dengan hal itu. Tapi tentunya perlu kita mengerti dan pahami secara teliti dan cermat dengan perspektif yang berbeda. Dengan kata lain, apa yang disusun atau dituliskan oleh banyak orang terkait dengan Yesus yang tentunya kontradiksi bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Injil, sungguh dari perspektif yang berbeda. Artinya tidak sama, Bapak Ibu Saudara.